Oke guys, selamat pagi. Toran dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Judulnya dari rekayasa perangkat lunak. Pertama saya akan membacakan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Alsaskar, kedua Rizky, ketiga Krisli, keempat Altarici. Dan di sini 15 ide dan kegunaannya akan dijelaskan oleh sahabat saya Krisli Rumambi. Sahabat. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan 15 ide yang ada. Yang pertama, e-learning. E-learning ini sangat membantu mahasiswa di era yang sekarang, karena e-learning ini menyimpan data-data siswa dan mahasiswa berupa daftar hadir dan tugas-tugas dapat diakses dari e-learning. Yang kedua ada pemesanan sampah, ada toko buku, pencarian tukang bangunan, tukang servis. Tukang servis sekarang banyak sekali yang susah untuk mencari tukang servis. Di aplikasi ini kami membantu agar teman-teman dapat mencari tukang servis yang berpengalaman. Ada laundry, tukang jahit, jasa pijat, jasa driver, jasa tukang, cus laundry, aplikasi kos, jasa dekor, jasa fotografer, dan LPG. Ya, di sini ada 2 ide pilihan aplikasi kos. Saya akan membacakan latar belakang dari aplikasi kos. Aplikasi kos ini di zaman sekarang ini sudah banyak sekali mahasiswa yang ada. Oleh sebab itu, sudah banyak sekali mahasiswa yang dari luar datang merantau untuk kuliah. Bagi yang merantau sangat membutuhkan kos, tapi untuk menemukan kos tidaklah mudah, karena seringkali sudah ada yang booking terlebih dahulu. Di narasi aplikasi kos ini, kos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu, umumnya pembayaran per bulan. Di aplikasi kedua, aplikasi laundry, latar belakang dan narasi akan dibacakan oleh teman saya Rizky. Latar belakang laundry di sini karena banyaknya mahasiswa atau siswa yang tinggal di kos, dan juga untuk para ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu untuk menyuci karena ada kesibukan. Aplikasi ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan begitu aplikasi ini sangat membantu. Narasi. Laundry adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa laundry. Pemilihan bisnis tersebut karena laundry merupakan kebutuhan bagi hampir semua orang. Karena orang akan selalu mencuci bajunya yang kotor tiap hari, dan orang cukup malas untuk mencuci bajunya sendiri. Hal yang penting bagi konsumen laundry adalah lokasi yang mudah dijangkau. Time Laundry memilih tempat yang cukup strategis karena berada di dekat tempat yang mudah dijangkau. Time Laundry memilih tempat yang cukup strategis karena berada di dekat tempat tinggal kos-kosan mahasiswa dan karyawan yang menjadi target pusatnya. Oke. Sekarang flowchart aplikasi kos yang akan dibacakan oleh saya. Flowchart. Nah, di sini flowchart penyewa kos. Pertama dimulai. Situ yang punya akun langsung login aja, kalau register mendaftar. Situ memilih kos, lalu input pesanan kos. Lalu pilih bayar, lalu pesanan berhasil dipesan, lalu end. Oke.
Sekarang DFD yang akan dibacakan oleh Alsaskar Malalantang. Oke, saya akan menjelaskan DFD, yaitu diagram flow data flow diagram. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan DFD yang dari aplikasi COS. Yang pertama itu level 0. Nah, di level 0 ini ada yang dinamakannya dengan penyewa COS. Nah, penyewa COS ini penyewa COS, aplikasi COS, pemilik COS. Nah, di tengahnya itu adalah aplikasi COS, aplikasi yang akan berfungsi nanti. Nah, di tengah-tengah itu di sini aplikasi mengirim ke penyewa COS yang akan dikirim ke yang akan mengirimnya, yaitu login, register, memilih COS, membayar COS. Itu dari aplikasi COS ke penyewa COS. Dan sementara itu ada penyewa COS ke aplikasi COS, yaitu input pesanan COS, data COS yang dipesan. Nah, terus dari aplikasi COS ke pemilik COS itu terkirim di login, register, konfirmasi pesanan. Dan pemilik COS ke aplikasi COS itu ada input COS, data pesanan COS. Dan di level 1 ada yang dinamakan dengan penyewa COS. Nah, penyewa COS ini melakukan login, lalu melakukan verifikasi. Setelah verifikasi, mencek username atau password itu salah. Jika salah, dia akan login ulang. Tapi jika valid, dia akan masuk ke aplikasi. Nah, setelah di aplikasi, penyewa COS bisa langsung memilih COS. Dan setelah itu akan muncul menunggu konfirmasi dari konfirmasi pemilik COS, yaitu melakukan konfirmasi pesanan di sana. Nah, setelah itu penyewa COS setelah memesan memilih COS, dia langsung akan memesan COS dan akan melakukan proses pembayaran. Nah, di sana juga ada konfirmasi pembayaran yang dimana di situ akan dikonfirmasi oleh pemilik COS. Setelah itu selesai. Nah, untuk use case yang akan jelaskan teman saya, yaitu Krisli Rumambi. Terima kasih. Ya, di use case ini terdapat dua oknum, yaitu penyewa kos dan pemilik kos. Di sini penyewa kos dapat mengakses register, login, pembayaran dan pemesanan kos. Ya, di oknum pemilik kos ini dapat melakukan register dan login, input kos, data kos, konfirmasi pesanan dan data pesanan. Kita masuk di flowchart dari aplikasi Laundry, akan dibacakan oleh teman saya Rizky Hadi. Terima kasih Sugilam Pasung. Flowchart. Ya. Kita lanjut ke flowchart. Di sini ada bagian pembukuan, lalu ke bagian stok bahan, lalu ke bagian penerimaan barang, terus dikasih ke bagian pencucian, lalu ke bagian setrika dan packing, habis itu ke bagian penerimaan lagi, lalu ke bagian dikasih ke pelanggan laundry, lalu N. Selanjutnya DFD akan dibacakan oleh Alsaskar Malalantang. Oke, saya akan menjelaskan DFD-nya. Di sini pelanggan melakukan pendaftaran di aplikasinya, yaitu di proses jasa penyucian. Nah, setelah pelanggan melakukan proses pendaftaran, pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran ke karyawan. Dan setelah itu karyawan akan mencuci barangnya, lalu akan mencek barang tersebut. Sebelum cuci barang, karyawan akan cek barang tersebut, setelah itu mencucinya. Nah, setelah itu masuk ke keuangan. Nah, di sini keuangan itu pembayaran. Nah, setelah keuangan masuk ke laporan keuangan. Setelah itu pemilik UKM. Oke, selanjutnya yang akan menjelaskan use case itu Krisli Rumambi. Terima kasih. Nah, di sini di use case ini ada 3 aktor yang konsumen, aktor pegawai, dan admin. Di sini admin dapat melihat laporan dan mengedit data pegawai. Ya, sebelum melihat laporan, admin dapat login terlebih dahulu. Dan di sini ada pegawai. Pegawai sama juga harus login, lalu pegawai dapat mencatat transaksi.
dan pegawai dapat mencatat pendaftaran. Di konsumen ini dapat terlebih dahulu login lalu mendaftar, dan konsumen dapat meninggalkan baju dan dapat mengambil baju yang telah dibayar dan telah di laundry. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya kelompok, terima kasih. Terima kasih. Sekian. Sampai jumpa di semester